Shalom saudaraku terkasih dimanapun kita berada, sampailah kita di bulan yang baru. Pada saat ini kembali kita memuji memuliakan Tuhan dalam ibadah tengah minggu kita saat ini. Mari semua kita persiapkan hati, jiwa dan pikiran kita untuk boleh dilawat oleh Tuhan dalam ibadah kita saat ini. Biarlah kita senantiasa berkemenangan, bersukacita karena kita mau memuji memuliakan Tuhan, dan Tuhan akan mencurahkan roh-Nya kepada kita, memberi kita kekuatan, semangat, dan menambahkan iman percaya kita. Mari kita mulai ibadah kita saat ini dengan mengangkat pujian bersama malaikat di surga. Sama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus, aku memujimu. Ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, ku jadi milikmu, Yesus, aku menyembahmu. Sama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus, aku memujimu. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah namamu Tuhan, yang telah memberikan kami kesempatan untuk beribadah saat ini. Semua yang kami peroleh, kekuatan, iman yang semakin teguh, adalah kasih karunia-Mu semata.
Kau memberikan kami kesehatan, kekuatan, penyertaan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kau melawat kepada kami Tuhan, memberikan kami kemenangan. Bapa di surga, kami undang kuasa Roh Kudus-Mu dalam ibadah tengah minggu kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kau berkati dan urapi hamba-Mu yang bermain musik, yang membawakan firman. Kiranya turunlah urapan-Mu yang baru, urapan yang dari surga. Biarlah melalui ibadah ini kami semua memperoleh kemenangan dan mujizat-Mu terjadi di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu rendah hati di hadapan Tuhan, untuk mau bergaul karib dengan Tuhan, karena dengan bergaul karib dengan Tuhan, kami akan memperoleh kemenangan demi kemenangan, meskipun banyak pergumulan yang akan kami lalui, tapi kami akan mendapat kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa di surga, kami mohon ampuni segala kelemahan dan pelanggaran kami Tuhan, supaya ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, kita kembali memuji Tuhan dengan menaikkan pujian Bapa Surgawi. Ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Bapa surga, Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Semua yang terjadi, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku, karena rencanamu indah bagiku. Haleluya. Saudaraku, walaupun kita melewati padang gurun, pergumulan,
Di sanalah Tuhan memberikan kita kekuatan. Untuk itu, marilah kita senantiasa mau mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Kita mau tetap cinta kepada Tuhan sekalipun dalam badai dan topan kehidupan. Kita angkat pujian, Ku Tetap Cinta. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya. Seperti pujian kita,
biarlah itu menjadi janji kita kepada Tuhan. Kita tetap cinta, kita tetap setia. Karena Tuhan sudah mengaruniakan keselamatan yang kekal untuk kita. Mari di dalam hidup kita, masing-masing kita siap mengerjakan keselamatan. Mau taat kepada firman Tuhan, mau jadi pelaku firman yang setia, dan berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil Tuhan. Kita angkat pujian, Tuhan ini aku. Tuhan ini aku, jadikanlah ku alatmu untuk memberitakan Injilmu. Tuhan ini aku, jadikanlah hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Jadi saksimu, pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan ini aku. Tuhan ini aku, jadikanlah ku alat-Mu untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhi hidupku, penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Mari saudaraku, kita bersama berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus. Kiranya Roh Kudus menolong kepada kita untuk menjelaskan apa maksud dari firman Tuhan yang akan kita dengar. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah menaikkan pujian ya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biarlah pujian kami ini boleh sampai kepada surga di hadapan Tuhan, dan biarlah sukacita surgawi meliputi kehidupan kami Tuhan. Bapa di surga, sebentar kami akan duduk diam mendengarkan sabda-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Kau turunkan urapan surgawi
Biarlah kami juga yang mendengarkan. Berikan kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Kami merendahkan di hadapan Tuhan. Sucikan hati, jiwa, dan pikiran kami. Biarlah kuasa Roh Kudus menolong kepada kami untuk menjelaskan, untuk memberi hikmat apa yang akan kami terima saat firman diberitakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu dengan sukacita dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada sore dan malam hari ini kita bersama-sama merenungkan sedikit firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ayat yang terkenal, yang demikianlah bunyinya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata saksi dalam ayat ini, dalam bahasa Yunaninya adalah martires, bentuk jamak dari kata martus yang merupakan akar dari kata martir. Kita tahu bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang menerima kuasa Roh Kudus, akan menerima panggilan untuk menjadi saksi atau menjadi para martir. Artinya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang percaya harus memberi kesaksian hidup berdasarkan pengalaman nyata dengan Yesus Kristus. Para saksi itu adalah orang-orang yang mempertahankan iman dengan perbuatan nyata sesuai dengan firman Allah. Walaupun karena hal itu mereka harus mengalami berbagai-bagai hambatan, berbagai-bagai tekanan dan ancaman, berbagai-bagai siksaan, bahkan tidak jarang dari mereka yang rela untuk kehilangan nyawa demi mempertahankan iman mereka kepada Yesus Kristus. Para murid Tuhan Yesus, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita kenal juga sebagai para martir, orang-orang kudus. Dan tidak ada satupun murid Tuhan Yesus kecuali Yudas Iskariot yang tidak mengalami aniaya, hambatan, rintangan. Bahkan semuanya rela kehilangan nyawanya demi menjadi saksi memberitakan Injil untuk Tuhan Yesus Kristus. Semua mereka kerjakan karena mereka telah menerima kasih dari Allah. Mereka merasakan bagaimana Allah telah mengasihi mereka lebih dahulu dan menyelamatkan mereka dengan nyawa yang dipersembahkan, yaitu nyawa dari Tuhan Yesus yang dipersembahkan untuk keselamatan kita. Ia mengalami penolakan, ia mengalami cercaan, hinaan, siksaan, bahkan ia harus memanggul salib. Di Golgota ia menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa. Dengan demikian, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus dengan karya keselamatannya, beroleh kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Anak-anak yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Para rasul, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adalah orang yang merasa bersyukur jika mereka diberi kesempatan untuk menderita karena Tuhan Yesus. Di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 41 dikatakan, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan,
oleh karena nama Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata martus atau martir atau saksi tidak akan terjadi jika manusia tidak menerima kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus, kuasa di dalam nama Tuhan Yesus yang juga telah diberikan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mengutus 12 muridnya, mengutus 70 muridnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di hari pertama ketika Pentakosta terjadi, Rasul Petrus berkata, membawakan kebenaran firman di hadapan orang-orang yang merasa heran. Apa gerangan yang sedang terjadi ini? Yaitu ketika 120 murid Tuhan Yesus berdoa dengan tekun dan setia hingga Roh Kudus hadir dalam masing-masing mereka. Mereka berkata-kata memuji Allah di dalam berbagai-bagai bahasa yang tidak mereka ketahui, tetapi orang-orang yang mendengarnya mengetahuinya. Dan Rasul Petrus dengan berani, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang apa yang sedang terjadi, yaitu tentang kuasa Allah yang menyelamatkan, yang sudah Allah persiapkan sejak awalnya, dan kini mereka yang menyaksikan boleh menerimanya. Di hari pertama, saudara, Pentakosta, ada 3.000 orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan memberi diri dibaptis. Dalam satu hari kesaksian, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada kuasa yang sungguh-sungguh besar, mujizat luar biasa terjadi. Karena Roh Kudus, saudara yang dikasihi, menjamah begitu banyak orang lewat perkataan Rasul Petrus, dan 3.000 orang boleh menerima keselamatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kuasa Roh Kudus, panggilan untuk menjadi saksi, panggilan untuk rela menderita karena Tuhan Yesus Kristus adalah panggilan untuk setiap orang yang mau mengasihi Tuhan. Di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 tentang panggilan menjadi saksi itu berbicara seperti ini. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ini adalah panggilan Tuhan untuk menjadi saksi. Sama dengan apa yang kita baca tadi di Kisah 1 ayat 8. Panggilan untuk menjadi saksi dipenuhi dengan Roh Kudus. Pada ayat ini dikatakan, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Mereka yang mau melakukan perintah Tuhan, kepadanya Tuhan menyertai dengan kuasa, dengan Roh Kudus yang memimpin. Di dalam panggilan menjadi saksi di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 ini, saudara yang dikasihi, adalah panggilan untuk melakukan pemuridan, menjadikan seluruh bangsa murid-muridnya. Bukan hanya disuruh percaya dan ditinggalkan, tetapi percaya, dibaptis, dan dimuridkan. Supaya mereka semua mengalami kepenuhan dalam pengertian kebenaran. Dan kuasa Roh Kudus yang Tuhan berikan akan menuntun mereka juga menjadi saksi. Pada Kisah Para Rasul kita tahu ketika jemaat Tuhan bertambah banyak dan bertambah banyak, maka terjadilah penganiayaan, saudara. Mereka yang tadinya bersatu di Yerusalem,
oleh seizin Allah menerima penganiayaan supaya mereka pergi menyebar ke Samaria. Kita lihat di situ ada kesaksian apa yang Tuhan lakukan dengan memakai Filipus dan sampai ke ujung bumi melalui pelayanan rasul-rasul dan juga Rasul Paulus. Di dalam Matius 28 ini, panggilan Tuhan adalah untuk menjadikan semua bangsa muridmu. Dan kita lihat panggilan yang sama yang ditulis di dalam Markus 16 ayat 15 sampai 18. Di situ dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini panggilan untuk menjadi saksi adalah panggilan untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk, kepada segala bangsa, kepada setiap manusia. Panggilan untuk memberitakan Injil, berita keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang mau menerima kesaksian, panggilan Injil itu, mereka harus dibaptis sebagai tanda mereka percaya. Namun kalau mereka mendengar dan mereka menolak untuk dibaptis, maka mereka pasti akan dihukum. Saudara, di sini dikatakan di dalam Markus 16, panggilan untuk memberitakan Injil adalah panggilan untuk mengalahkan segala perbuatan-perbuatan iblis yang jahat. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama Yesus. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, kuasa iblis. Dan iblis itu sendiri. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan celaka. Mereka akan mengalahkan orang-orang yang penyakit-penyakit dengan meletakkan tangannya atas orang sakit. Akan ada mujizat-mujizat yang besar terjadi pada mereka yang mau memberitakan Injil. Kuasa Roh Kudus pasti menyertai mereka. Tuhan Yesus katakan, aku telah diberikan kuasa di bumi dan di surga. Dan kuasa itu diberikan juga kepada saudara dan saya. Ketika Tuhan Yesus mengutus 12 muridnya untuk memberitakan Injil. Ketika Tuhan Yesus mengutus 70 muridnya untuk memberitakan Injil. Mereka diperlengkapi dengan kuasa dari Tuhan Yesus. Dan lihat apa yang terjadi. Kuasa-kuasa setan, kuasa-kuasa iblis takluk kepada murid-murid Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga mereka dengan gembira berkata, Guru, bahkan setan-setan pun tunduk pada kami atas namamu Tuhan. Tapi Tuhan katakan, biarlah engkau lebih berbahagia karena namamu tercatat di sorga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang mau menjadi saksi adalah orang yang berani menghadapi situasi apapun. Di saat ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengalaman-pengalaman anak-anak Tuhan, yaitu mengalami aniaya, mengalami tekanan, mengalami pengusiran, itu semakin marak terjadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Eropa yang telah lama saudara meninggalkan Injil, benua Eropa Barat yang menganggap enteng hari-hari untuk ibadah, Tuhan Yesus dianggap enteng oleh sebagian besar dari mereka. Mereka membuka pintu rumahnya untuk orang-orang asing yang menyembah bukan Tuhan Yesus,
Sehingga ketika jumlah mereka bertambah banyak, Eropa mengalami penganiayaan. Pada mulanya mereka, ya saudara dikasih oleh Tuhan, telah meninggalkan gereja sehingga gereja itu kosong dan dibeli dan diubah menjadi tempat beribadah agama lain. Demikian juga jalan-jalan mereka dipenuhi dengan orang-orang berdoa. Padahal mereka sudah memiliki cukup banyak rumah ibadah. Dan akhirnya mereka mulai menganiaya. Ada pembakaran gereja, ada pelarangan, tekanan. Sehingga pada saat ini saudara ada gerakan yang luar biasa terjadi di Eropa. Mereka berkata, cukup, kami adalah negara dengan budaya Kristen, dengan kepercayaan Kristen. Kami adalah Kristen. Dan salah seorang dari pemimpin mereka mengatakan, agama Kristen adalah agama yang paling banyak dianiaya saat ini. Mereka melawan saudara. Mereka melawan dengan menginginkan Eropa harus kembali kepada budaya awal. Yaitu budaya yang percaya kepada Injil Tuhan Yesus Kristus. Karena memang saudara, penganiayaan bukan saja ada di negara-negara yang mayoritas agamanya bukan Kristen. Di Afrika, di Asia, di mana-mana, di segala tempat terjadi sekarang penganiayaan kepada orang-orang Kristen. Tetapi kalau orang-orang Kristen ini mengerti bahwa ini adalah bagian dari pemberitaan Injil. Mereka akan berdoa, mereka akan berseru kepada nama Tuhan, memohon kuasa Tuhan Yesus. Ada banyak tempat ya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pada awalnya kita mendengar orang-orang Kristen dianiaya. Namun sekarang kita boleh mendengar kabar sukacita. Ada banyak orang di tempat yang dulu ada penganiayaan. Orang-orang berbondong-bondong percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan tidak menyuruh saudara untuk menjadi Kristen yang selalu dianiaya. Tetapi kalau saudara mengasihi Tuhan, maka saudara mengerti di zaman sekarang di mana agama Kristen, orang-orang Kristen akan semakin diburu, dibenci, bahkan dilarang untuk beribadah. Ini adalah saat kita tahu bahwa saudara waktunya sudah dekat. Rasul Paulus mengatakan di Roma 8 ayat 18, di situ dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Demikian dulu pada masa awal-awal gereja mula-mula. Berapa banyak mereka yang telah menjadi korban aniaya. Mereka dilempar ke sarang, ke arena untuk menjadi tontonan. Dilepas gladiator, mengejar dan memukuli dan menghajar mereka. Dilepas ya saudara singa-singa untuk menerkam mereka. Namun tidak ada satupun dari mereka yang berteriak-teriak, marah-marah. Tetapi mereka dengan air mata yang menetes dan muka yang penuh dengan senyum, mereka merasakan sukacita karena mereka boleh menderita karena nama Tuhan Yesus. Saudara tahu penderitaan orang Kristen kalau kita mengikuti sejarah tidak habis-habisnya. Dan siap sediakah saudara kalau karena nama Yesus saudara dikucilkan dari tempat pekerjaan saudara. Saudara diperlakukan tidak adil di sekolah saudara. Siapkah saudara jika jalan saudara, rezeki saudara, pekerjaan saudara sepertinya dihambat karena engkau adalah anak Yesus. Itu adalah aniaya yang kecil. Tapi jika saudara bertahan, saudara akan membawa berita kemenangan kepada orang yang melakukan aniaya itu kepada saudara. Saudara jangan takut karena nama Yesus akan membawa keselamatan. Kalaupun engkau harus kehilangan nyawa, kata Tuhan Yesus, engkau akan selamat. Sebab barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya.
Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia pasti selamat. Saudara, Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksi, menjadi martir, orang-orang kudus. Martir yang pertama mengasihi Tuhan, mencintai firman-Nya dan melakukannya, hidup dalam kehidupan yang baru yang Tuhan ubahkan kepada saya dan saudara. Martir yang kedua adalah saudara hidup di dalam kekudusan, di dalam kesucian, tidak lagi ingin kepada panggilan-panggilan duniawi. Saudara menolak itu karena saudara tahu itu semua akan membawa kepada kebinasaan. Dan yang ketiga, kasih yang sangat besar kepada Tuhan akan membuat saudara bertahan. Walaupun di tengah-tengah tekanan, walaupun di tengah-tengah penderitaan, bahkan kalaupun saudara harus kehilangan nyawa, saudara akan siap. Karena kasih Tuhan terlebih dahulu telah Ia berikan kepada saya dan saudara. Dan untuk itu kita siap untuk mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata marteria juga martus adalah kata dasar daripada marturia. Bagian kata marturia pun diambil dari situ karena artinya adalah hidup bersaksi, memberi kesaksian. Kalau saudara ingat kisah talenta saudara, kalau saudara tahu tentang kisah talenta, maka ketika bersaksi itu akan ada pertumbuhan. Jumlah yang dihasilkan. Tetapi saudara, kalau kita menilik kepada orang yang beroleh 1 talenta, sesungguhnya dia tahu saudara apa yang Tuhan kehendaki kepadanya untuk ia lakukan dengan 1 talenta itu. Sesungguhnya ia mengerti bahwa Tuhan menyuruh agar ia mengusahakan talenta itu untuk bertambah-tambah. Namun ia berpendapat bahwa tuannya adalah tuan yang jahat, yang mau mengambil hasil tanpa ia harus menanam atau bekerja. Dan itulah sebabnya ia memutuskan untuk menanam talenta yang ia peroleh. Orang yang memperoleh 1 talenta adalah orang yang tidak peduli dengan panggilan Tuhan untuk bersaksi. Orang yang tidak peduli dengan kemajuan jemaat Tuhan, kemajuan gereja Tuhan. Saya tidak ingin terlibat, saya cukup datang sebagai anak Tuhan yang aktif atau tidak atau pasif di dalam gereja. Saya telah memberikan persembahan, saya telah memberikan sumbangan, saya telah memberikan persepuluhan dan lain sebagainya, itu cukup. Dia tidak mau terlibat di dalam ibadah-ibadah yang mendatangkan kuasa Allah. Dia tidak peduli saudara. Dia tidak peduli. Untuk pendirian jemaat-jemaat baru. Pendirian gereja-gereja baru. Ya saudara yang dikasihi, dari hasil penginjilan. Oleh sebab itu saudara, mari kita melihat diri kita sendiri. Maukah kita menjadi saksi yang benar dari Tuhan Yesus? Kalau kita menjadi saksi yang benar, maka kita peduli akan kemajuan gereja kita. Kita peduli akan jemaat yang berkekurangan. Kita akan peduli dengan jemaat yang lemah, yang sakit. Dan tentu saja kita akan mendorong adanya penginjilan-penginjilan lewat kunjungan, lewat persekutuan doa dan sebagainya. Kita peduli dengan kemajuan gereja kita untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan supaya kebanggaan kita, hamba Tuhan dan sebagainya, tidak. Kita peduli karena Tuhan telah menyuruh kita untuk melakukannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menjadi saksi yang benar, saksi Kristus yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari saudara, kita akhiri ibadah kita dengan berdoa. Dan sebelumnya mari kita angkat pujian. Bapa, ku persembahkan tubuhku.
Tuhan, kami mendengar panggilan-Mu, pengutusan-Mu atas kami, agar kami ya Tuhan, mau dan rela menjadi saksi-Mu. Walaupun Tuhan harus ada segala hal yang menjadi halangan, rintangan, persekusi dan penderitaan. Tetapi kami percaya ya Tuhan, Engkau menyertai kami sampai kepada kesudahan zaman. Engkau akan memberikan, bahkan sudah memberikan, kuasa yang begitu besar, kuasa untuk memuridkan, kuasa untuk mengalahkan kuasa kegelapan. Dan kami percaya kuasa yang Kau berikan kepada kami, ya Bapa, yaitu kuasa di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus. Kuasanya jauh terlebih besar dari segala kuasa-kuasa yang ada di bumi. Melebihi pemerintahan-pemerintahan, baik yang ada di bumi ataupun yang di bawah bumi. Kuasa-Mu telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa memorak-porandakan segala maksud rencana kuasa iblis yang jahat. Dan kami Tuhan akan tetap aman di dalam Engkau. Kami berdoa Tuhan untuk mereka-mereka yang telah menjadi martir di dalam memberitakan Injil, yang mengalami penderitaan, hambatan, rintangan, yang diancam untuk dibunuh, yang gereja-gerejanya dibakar, yang harus bersekutu secara sembunyi-sembunyi, mereka yang tidak gentar untuk terus memberitakan Injil demi nama Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Engkau melakukan kuasa mujizat-Mu kepada mereka semua dimanapun mereka berada, sehingga di sana ada hujan pertobatan, dan Tuhan tuaian besar di akhir zaman boleh terjadi di seluruh bumi ini. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Tuhan, kuatkan seluruh jemaat-jemaat-Mu, dari yang termuda sampai yang tertua, pria ataupun wanita. Terlebih umat-Mu, jemaat gereja Bethel Injil Sepenuh di Jalan Baladewa. Kuatkan dan teguhkan kami ya Tuhan, dan buatlah kami selalu mengerti akan setiap hal yang harus kami lakukan, jalan-jalan-Mu yang harus kami tempuh. Kuatkan kami agar kami jangan menyimpang dari jalan kebenaran-Mu, dan pakailah seluruh umat-Mu untuk menjadi saksi. Kami berdoa ya Tuhan untuk pos doa yang sudah ada di gereja kami. Biarlah Tuhan lawat dengan kuasa-Mu, Roh Kudus menyala-nyala, membangkitkan umat-Mu. Di mana ada pos doa, di situ ada penginjilan. Dan jika ada pemberitaan Injil di sana, jiwa-jiwa bertambah-tambah, yaitu jiwa yang Engkau selamatkan. Berkatilah Tuhan seluruh jam-jam ibadah yang kami adakan. Semua Tuhan Engkau berkati. Ada hadirat-Mu hadir dan mendatangkan kebangkitan. Generasi-generasi muda dari sekolah minggu, pemuda, remaja. Demikian juga kaum wanita, kaum pria, bahkan kaum manulanya. Tuhan tolong, lindungi, dan Tuhan memberikan kepada kami senantiasa berkat yang mendatangkan hidup yang kekal. Bapa di surga, kami berdoa, kiranya gereja-gereja Tuhan boleh terus bersatu. Tak ada satu pun terjadi roh-roh pemecah dan kesesatan dan kecemaran. Berkati dan murnikan seluruh gereja-gereja-Mu Tuhan, jemaatnya dan juga hamba-hamba Tuhannya. Biarlah Tuhan kami boleh mendengar di mana-mana terjadi, ya Tuhan, pembentukan jemaat-jemaat baru karena penginjilan yang dilakukan oleh umat Tuhan.
Ya Bapa, kami berdoa agar di akhir zaman ini Engkau melawat umat-Mu dengan Roh Kudus. Biarlah hujan akhir boleh terjadi di mana-mana. Kuasa Allah dinyatakan untuk mematahkan dan mengalahkan, menginjak-injak seluruh maksud rencana siasat kuasa kegelapan. Terima kasih ya Tuhan. Dan pada hari ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang menderita sakit. Kami mohon Tuhan, adakanlah mujizat-Mu bagi mereka. Sembuhkanlah mereka dari segala sakit penyakit dan selamatkanlah nyawa dan hidup mereka senantiasa. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Jika ada di antara anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini, ya Tuhan, biarlah Engkau juga berkenan mencurahkan berkat-Mu bagi mereka. Ya Bapa, biarlah kami hidup hanya oleh berkat-Mu hari lepas hari. Sebab berkat yang daripada-Mu membawa damai dan kebahagiaan, kelimpahan ya Tuhan, dan syukur terima kasih. Berkat yang daripada-Mu Tuhan akan membawa kepada hidup yang kekal. Dan kami yakin, kami percaya jika Engkau berkenan memberkati kami akan tetap terberkati untuk selama-lamanya. Terimalah ibadah kami ini ya Tuhan. Terimalah puji-pujian kami dan juga terimalah Tuhan doa persembahan penyembahan kami. Sempurnakanlah ya Allah dan kabulkanlah seturut dengan kehendak-Mu. Sebab hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu Bapa di surga. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.